RI Live Music. Ingin aku membencimu, ingin aku menjauh darimu, namun semakin lama aku mencoba, kau ternyata makin mempesona. Kepadamu ku berjanji, kepadamu akan ku curahkan semua jiwa ragaku dengan cintaku. Terimalah kasihku yang suci, darimu ku temukan jalan hidup benar, darimu ku dapatkan kasih sayang. Kepadamu ku berjanji, kepadamu akan ku curahkan semua jiwa ragaku dengan cintaku. Terimalah kasihku yang suci. Kepadamu ku berjanji, kepadamu akan ku curahkan semua jiwa ragaku dengan cintaku. Terimalah kasihku yang suci, darimu ku temukan jalan hidup benar, darimu ku dapatkan kasih sayang. Kepadamu ku berjanji, kepadamu akan ku curahkan semua jiwa ragaku dengan cintaku. Terimalah kasihku yang suci, terimalah kasihku yang suci, yang suci, yang suci. Entah mengapa hatiku kini ku ingin sendiri, tak ingin aku berkawan lagi selain denganmu.
Sejak pertama bertemu, hatiku mulai resah, gelisah menyapa rindu yang menggelar di hatiku ini. Mengapakah ini terjadi pada diriku? Seakan ku raih nuansa kasih yang pasti darimu. Apakah semua ini yang dinamakan cinta? Apakah semua ini karena aku kasmaran? Bagaimanakah cara aku untuk menghindarinya? Ataukah mungkin aku telah jatuh cinta? Sejak pertama bertemu, hatiku mulai resah, gelisah menyapa rindu yang menggoda di hatiku ini. Mengapakah ini terjadi pada diriku? Seakan ku raih nuansa kasih yang pasti darimu. Apakah semua ini yang dinamakan cinta? Ataukah semua ini karena aku kasmaran? Bagaimanakah cara aku untuk menghindarinya? Ataukah mungkin aku telah jatuh cinta? Ataukah mungkin aku telah jatuh cinta? Jatuh cinta, cinta. Di kala malam telah menjelang, di saat hening perlahan mengitari, ada rindu yang terasa penuh di dada. Tak bisa ku menghindar dari gelisah. Ada rindu yang terasa penuh di dada padamu, kasih. Kau tambatan hati. Sekilas kisah penghantar cerita, tentang rembulan
indah menyinari. Ketika terucap kata setia sejati, adalah kita yang tak ingin terpisah. Ketika terucap kata setia sejati, berdua kita kan selamanya. Saat ini aku di sini kan melewati hari-hari berganti bersama cintamu. Saat ini aku di sini untuk mengukir indah cerita cinta kita berdua. Sekilas kisah penghantar cerita tentang rembulan yang indah menyinari. Ketika terucap kata setia sejati, adalah kita yang tak ingin terpisah. Ketika terucap kata setia sejati, berdua kita kan selamanya. Saat ini aku di sini kan melewati hari-hari berganti bersama cintamu. Saat ini aku di sini untuk mengukir indah cerita cinta kita berdua. Saat ini aku di sini untuk mengukir indah cerita cinta kita berdua. RRI Live Music. Oke, masih bersama di Live Music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan warganet dimanapun berada, selain Anda bisa menyaksikan di RRI Net, ini juga bisa didengar lewat audio di Programa 1 RRI Jambi 88,5 FM dan Programa 2 Jambi di 90,9 FM. Dan kamu juga bisa mendengarkan lewat layanan streaming di rri.co.id serta lewat aplikasi RRI Play Go. Nah, warganet, di kesempatan malam hari ini kita tadi udah dengerin lagu-lagu, kita dibawa untuk flashback nih ke
lagu-lagu yang nostalgia banget nih sahabat kreatif dan juga pendengar dimanapun berada. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu yang bawa lagunya nih di kesempatan malam hari ini bersama Kitola Band. Wah, betul ya? Oke, mungkin boleh perkenalkan dulu kakak nih, anggap sapa kakak aja ya. Eh, Namanya siapa? Mungkin perkenalkan juga personil-personilnya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Helen Roro Queen, vokalis dari Kitola Band. Terima kasih. Nama saya Yen Zuarta, panggilannya biasa Bang Yen. Oke, nama saya Teddy Hermansyah, pemain keyboard dari Kitola Band. Oke, ada Kak Helan, ada Kak Ian, dan juga Kak Teddy. Nah, ini memang kayaknya apa ya? Kalau dari mainnya tadi kayaknya sudah sering bareng nih. Mungkin bisa diceritain nih kapan mulai ngumpul bersama Kitola Band, misalkan Kak Ellen. Kapan pertama kali ngumpulnya? Atau oke, bersama Kak Ian nih. Pertama kali kok bisa ngumpul bersama teman-teman ini bertiga? Atau ada mungkin teman di luar ini? Oke, jadi sebetulnya kita grupnya ini grup band, full band sebetulnya. Iya. Jadi ini udah jalan sekitar udah 2 tahunan yang lalu. 2 tahun. Ya, biasa kita mainnya di wedding, acara-acara wedding, kemudian acara gathering dari perusahaan, kemudian juga ada main di beberapa kafe gitu. Jadi ngumpul-ngumpul gitu, akhirnya terbentuklah band Kitola ini. Oke, pertama kali ngumpul tuh apakah memang ini memang teman-teman mungkin teman tongkrongan kah atau mungkin teman kenalan dari mana atau memang udah lama cuma baru 2 tahun ini aja main bareng atau gimana? Jadi sebetulnya masing-masing personil ini sudah main di beberapa band mereka sebelumnya gitu. Jadi waktu kita sekali waktu kita lakukan jamming, ternyata kayaknya ada kecocokan, maka kita ngumpul-ngumpul lah gitu di studio kami Studio 45 namanya. Oh, punya studio Iya, sendiri. kita punya studio sendiri dan alat band sendiri. Mantap. Oke, jadi warganet ya, di kesempatan malam hari ini kita bakal bawa kalian untuk menikmati lagu-lagu nostalgia. Jadi ketimbang kalian keluar nggak jelas kemana-mana, mending nonton di sini, nikmatin bersama Kitola Band. Dan tadi ada satu lagu yang ternyata itu adalah lagu Angga dapat bocoran, itu adalah lagu ciptaan sendiri. Cerita Cinta. Ini siapa yang menulisnya nih? Kak Helen. Oke. Gimana tuh ceritanya, Kak? Kok bisa menulis cerita cinta gitu? Ini sebenarnya dari puisi ya. Ini udah lama sekali, dari zaman saya sekolah. Oke. Nah, kebetulan sekitar tahun 2017 saya pernah dapat penghargaan di Jakarta. Jadi ditawarkan dengan salah satu juri. Oke. Mau nggak dibikinin lagu gitu ya? Dibikinin lagu. Nah, oh boleh, saya bilang dengan senang hati. Kalau bisa Mbak, kalau punya ini sendiri lirik sendiri, nah, nanti saya saya bikin lagunya. Nah udah sama dia jadi, terus kan saya pulang ke Jambi. Ya. Nah silahkan Mbak, nanti kalau ketemu sama teman di sana, aransemennya dirubah atau gimana, terserah mau dibikin versi apa. Nah makanya sekarang jadilah lagu Cerita Cinta yang seperti ini. Oke. Berarti memang lagunya sudah lama, tapi baru ketika ikut kompetisi lah ya. Dan di sini Angga dapat bocoran juga tahun 2017 itu juara 1 Golden Memories Bina Vokalia. Iya. Wow. Dan warganet ya, sekedar informasi di sini banyak banget ada rentetan bisa dibilang tuh juara-juara itu kalau dipajang di lemari ini kayaknya penuh nih. Karena sebagian aja ya Angga sebutkan tahun 1965 itu juara 1 karaoke pop Indonesia, terus di 2001 juara 3 pop Indonesia karaoke, 2002 juara 3 pop singer, selanjutnya 2014 juara 1 lomba lagu Bunda Perayaan Hari Ibu, dan tadi 2017 juara 1 Golden Memories Bina Vokalia,
Dan yang paling akhir nih, sebenarnya masih banyak lagi 2018, 2019, dan yang paling terakhir itu ada di 2020 juara 3 Golden Memories, 2021 juara 1 lagu Ibu Kartini seluruh Indonesia via online. Berarti memang suka ikut ya semacam kompetisi seperti itu ya Kak Ellen ya. Dari sejak kapan Kak? Maksudnya apakah memang Kak Ellen ini suka dengan dunia tarik suara itu apa dari kecil kah atau gimana? Sebenarnya saya dari SMP itu udah suka dengan tarik suara. Cuma kesempatan itu kan belum ada. Nah, saya mulai itu sebenarnya terlambat ya. Dengan usia yang udah istilahnya mau 30 itu saya baru mulai ikutan itu karena saya sudah menyelesaikan semua tugas-tugas. Istilahnya sudah menetap di Jambi gitu ya, sudah mapan di Jambi. Nah itu saya pertama itu tahun 95. Itu pun ceritanya itu saya ikut itu nggak sengaja karena saya kan punya adik juga yang juara-juara nyanyi di Jambi. Karena mau daftar, karena terlalu sering dapat juara sama panitia dilarang. Nah makanya dibilang udah Mbak maju aja. Nah sejak itu sampai sekarang walaupun udah umur gini saya masih tetap kecanduan. Oke, karena memang suka ya. Oke, Angga coba beralih ke keyboardisnya nih. Biar bersuara juga. Oke, bersama Kak Teddy ya. Oke, ini kalau Kak Teddy sendiri, kan tadi dibilang Kak Ian kalau sebenarnya punya band masing-masing. Nah, sebelum bersama Kitola band ini sendiri, biasanya apakah Kak Teddy ini juga membawakan lagu-lagu seperti ini atau gimana? Waduh, gimana ya? Ini sebenarnya kalau saya ceritain panjang ini. Saya bermain musik ini dari tahun 81. 81. Ya, udah main band di Kota Jambi ini. Udah kemana-mana mainnya. Terus main di, ya pokoknya keluar dari daerah lah gitu kan. Di Batam, di Bengkulu, di Padang, sampai ke Pekanbaru. Jadi ya pulang ke Jambi, berkumpullah ketemu teman ini, Pak Yen ini. Nah, jadi kami ngumpul tuh udah lama nggak ketemu. Jadi 2 tahun ini kami kumpul ketemu, yuk kita bentuk lah yuk, kita latihan band yuk gitu yuk. Nah, jadi terbentuklah Kitola Band ini. Oh, karena kita kumpul yuk, jadi Kitola Band. Oke. Nah gitu. Ketemu gitu sama Pak Yen kan. Teman-teman yang lama-lama main gitu. Oke. Terus kalau emang Kak Teddy sendiri memang suka, karena ini kan kayaknya lebih banyak, tadi sudah ada 3 lagu yang dibawakan, itu genrenya banyakan ke jazz, bossa nova, apa memang suka main di lagu itu genrenya? Kita multi genre gitu. Multi genre? Iya. Oke. Nah, pokoknya apa aja ya hajar? Benar, hajar. Oke, baik, warganet dimanapun berada, kita bakal lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya. Kita bakal simak penampilan dari Kitola Band dengan single Kesepian. Langit yang biru cemerlang, tertutup awan yang kelabu. Tiada sinar yang terang membuat cerah di hatiku. Hatiku kini yang ragu sejak ditinggalkan olehmu dulu. Meragukan cintamu kepadaku, maafkan sayangku. Dosakah aku
bila dicumbu oleh teman lamamu. Awan kelabu telah hilang ditiup angin nan lalu. Hatiku kini yang ragu sejak ditinggalkan olehmu dulu. Kesepian hatiku mengenang akan cintamu. Bimbang hati saat ini ku harapkan dirimu datang sebelum hatiku ingat kepadamu, karena dilanda kesepian. Mata hatiku hampir tak dapat melihat lagi. Dosakah aku bila dicumbu oleh teman lamamu? Awan kelabu telah hilang ditiup angin nan lalu. Hatiku kini yang ragu sejak ditinggalkan olehmu dulu. Kesepian hatiku membuat lupa akan cintamu. Bimbang hati saat ini ku harapkan dirimu datang sebelum hatiku ingat kepadamu, karena dilanda kesepian. Mata hatiku hampir tak dapat melihat lagi. Mata hatiku hampir tak dapat melihat lagi. Susah juga ternyata
punya pacar bermata liar, seringkali memalukan. Dibuatnya aku tiada berharga, mau marah percuma, paling hanya menelan ludah. Daripada naik darah, ku putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia, hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh kisah gila, punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia, hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh bisa gila, punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. RRI Live Music. Warganet masih di Live Music RRI Net dan masih bersama Aga yang temani kalian semuanya. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama Kitola Band. Dan kembali lagi ya, kita bakal ngobrol-ngobrol. Nih tadi kan udah dibilang 2 tahun yang lalu Kitola Band ini terkumpul lah, terbentuk gitu. Kalau misal boleh tahu, ada tanggal pasnya nggak? Maksudnya kapan mulai benar-benar, maksudnya secara, kalau nggak mungkin nggak secara tanggal, mungkin bulannya, sejak bulan kapan yang benar-benar mulai aktif bermain bersama di ini Kitola Band? Silakan. Oke, waktu itu bulan April. April Iya. 2019. 2019. Iya. Oke, sebelum pandemi berarti ya? Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. April 2019, dan emang waktu kumpul itu memang pengen bikin project bareng ya, manggung atau sekedar project iseng? Sebetulnya awalnya itu memang ada acara untuk wedding. Oke. Nah, jadi kebetulan sebelum kita putuskan mau siapa yang main itu kami sempat berjumpa gitu kan. Dan kita udah sebetulnya secara personil kita udah lama kenal juga, sebelumnya kita udah kenal. Udah, iya. Sudah pernah satu grup juga sebelumnya. Iya. Jadi kita mulai bikin satu komitmen untuk gimana kalau kita latihan setiap hari apa gitu, kita ada biasanya kali seminggu kita latihan full bareng gitu kan. Atau
kalau nggak latihan itu kita diskusi mengenai musik gitu apa gitu kan. Oke. Nah itulah akhirnya ada kesamaan visi kita, sudah ya kita akhirnya sampai sekarang alhamdulillah, walaupun nggak tertutup kemungkinan juga macam Bang Teddy biasanya ada juga job-job luar gitu kan. Kalau kami nggak mau sih oke aja, nggak masalah. Oke, berarti apa namanya, misalnya Kak Teddy ada job lain, terus juga misalnya kalian ada job lain, dan juga Kak Helen ada job lain, nggak menutup kemungkinan ya kalian nggak tampil bersama gitu. Iya, betul. Kecuali kalau memang ada dapat job yang bareng gitu. Iya, betul. Oke, ini benar-benar grup cari cuan banget. Oke, nah ini kan kalau ngobrol-ngobrol soal apa ya, di wedding gitu, pasti kan ini mau nggak mau punya banyak kumpulan apa, atau bisa dibilang itu banyak simpenan lagu. Iya. Karena ya namanya menghibur orang, lagi acara resepsi, belum lagi nanti ada yang request. Iya, betul. Ini kan pasti ada gitu kan. Pasti, Nah, betul. ini biasanya nih kayaknya kalau misalnya pas lagi monitor atau lagi apa, dalam sehari itu biasanya berapa lagu yang dikulik gitu loh. Kalau ngulik sebetulnya kan lagu-lagu ini biasanya kan sudah ada lagu standar. Kalau di wedding tuh kita udah biasanya ya lagunya yang happy gitu kan, yang bikin orang ceria gitu. Nah itu kita memang ada stok, ada set list untuk wedding gitu kan. Nah, khusus gitu. Jadi kita mencoba menghindari misalnya acara wedding tapi kita bawanya lagu sedih, lagu curhat-curhat, baper-baper gitu kan. Iya. Lagu yang ceria-ceria ya. Apalagi market kami juga, kebetulan saya bergerak di bidang perkebunan, jadi saya punya teman-teman di perkebunan sawit di Provinsi Jambi. Nah biasanya mereka ada gathering atau ada apa itu di mereka kan kita datang situ, mereka undang kita. Oke, nah kalau misal dibandingin, misalnya mana lebih enak kayak terima job wedding atau kayak gathering gitu? Maksudnya secara mungkin entah itu akomodasinya kah, atau mungkin request dari merekanya nggak terlalu ribet kah? Iya. Kalau gathering kan dia perusahaan ya kan. Nah biasanya mereka bayarannya lebih gede. Iya. Tapi mereka juga punya punya request itu untuk peralatan, kami maunya seperti ini. Gitu. Iya, mereka juga punya. Ada request ya dari mereka ya. Iya. Ya sesuai dengan budgetnya kali ya. Iya. Oke. Nah ini ketika lagi ngulik lagu, biasanya paling sering lagu yang dimonitor ataupun ketika dibawakan waktu lagi latihan itu di era-era tahun berapa? Kalau untuk wedding yang paling sering, paling banyak lagunya gitu. Kalau kami sebenarnya lebih banyak ke lagu semacam lagu tembang kenangan oldies gitu. Oke. Lagu lama gitu kan. Jadi seperti kita ketahui kalau band anak muda itu biasa kan lagunya lagu-lagu anak muda gitu kan. Kalau kita memang spesialisnya untuk main pun kita pakai dinamik gitu. Jadi enggak jerang-jereng terus orang sampai peka telinga kan. Nah jadi kita bikin suasana wedding itu kita bikin orang pun masih sempat ngobrol. Mungkin dia ketemu dengan teman-teman lama gitu kan, mereka sempat ngobrol. Jadi kita enggak ya namanya acara wedding kita cuman pemanis di acara itu aja. Oke, jadi lebih soft lah ya, yang lagu-lagu yang memang orang pun nyaman mendengar, tapi mereka tetap dengan aktivitas mereka masing-masing. Iya, betul. Oke, luar biasa. Baik, warganet, jangan kemana-mana, kita masih lanjut lagi bersama Gito Laben, dan tetap bersama kami di Live Music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Masih ada di sini, masih dengan perasaan
perasaanku yang dahulu tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindu kamu. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindu kamu. Aku merindu kamu. Aku merindu kamu. Ku menempuh sedalam lautan, ku mencari arti kehidupan,
mendaki gunung kekecewaan melelahkan. Kau menjelma seperti hayalan. Kau impian dalam kenyataan. Perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba di sisimu selamanya. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Dicintaimu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Dicintaimu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Dicintaimu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Dicintaimu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Dicintaimu, ku temui arti hidupku. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Lalu dilanjutkan ke meja 3, vaksinasi. Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman. Kemudian dilanjutkan ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas akan mencatat hasil vaksinasi. Lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Setelah itu sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Ayo, ikut vaksinasi. Aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. RRI Live Music. Oke, warganet masih di Live Music RRI.net Tonton yang Anda dengar. Dan masih bersama Aga dan juga Kitola Band.
kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan ini jadi penasaran juga kan tadi bahwa sebelumnya punya band masing-masing. Tapi pengen tahu pertama kali tergabung dalam format ataupun konsep band ini kalau Kak Helen nih sejak kapan bernyanyi dalam format band? Sejak tahun 82. 82? Iya. Oke. Itu di bandnya di Pertamina di Bajubang. Itu namanya band Mustika Nada. Oke. Itu apakah nampil di situ atau memang dibentuk oleh orang-orang di situ? Iya, dibentuk. Dibentuk ya. Ya umumnya karyawan Pertamina. Oke. Nah, setelah itu tahun 83 itu lanjut ke band Sandstone. Dan berarti kan itu dari tahun 80-an udah sering dalam konsep band lah. Kalau misalnya ditanya lebih enak manggung atau performance dalam format band atau solo dengan ya seperti dibantu misalnya sama Kak Teddy gitu dari musiknya. Bukan tunggal gitu. Iya. Lebih enak band. Lebih enak band. Kenapa? Kayak itu chemistry itu ketemu gitu. Chemistry-nya ketemu ya. Oke. Kalau misalnya nih kan berarti kan Kairan udah lama lah bisa dibilang dalam format band. Kalau misalnya berarti kan sudah banyak bawa lagu kan. Kalau dibandingkan setiap era entah itu dari lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai yang terkini, mana yang paling sering diminta oleh audiens ataupun yang nonton? Lagunya di era mana? Dengan Kitola Band. Dengan format band. Iya. Tahun lagu-lagunya era-era tahun berapa? Itu era tahun 80-an. 80-an. Oke, makanya sering dibawakan jadinya ya tahun 80-an ya. Oke, kalau nggak beralih ke Kak Ian dulu deh, sebelum ke Kak Teddy. Nah ini kalau mungkin kurang lebih sama lah ya, zaman-zaman pas mudanya main gitar popong gitu kan. Awal mula pasti dari situ kan. Nah ini mungkin pertama kali berpikir untuk kayaknya enak deh ngumpul main band dan sebagainya itu sejak kapan tuh Kak Ian? Kebetulan waktu itu saya di Lahat, itu kita main di satu band daerah itu, band Pemda. Nah disitulah mulai main band, kemudian waktu kuliah lanjut lagi di Palembang, main band lagi di Palembang. Oke. Iya. Tahun berapa? Kalau di Palembang tahun berapa? Mulai tahun 82. Saya pertama tuh main di band kampus, kemudian direkrut oleh satu perusahaan mie instan terbesar, itu jadi band promosi dan sekaligus saya jadi manajer promosi di sana. Oke. Ya. Nah, kemudian pindah ke Jambi, ketemu lah sama teman-teman. Nah kalau kayak Ian sendiri, nah, biasanya kan kalau pemain gitar itu kan pasti punya semacam kayak panutan lah yang jadi entah dari gaya bermain, entah itu mungkin lagu-lagu dia selalu dikulik-kulik. Kalau Kak Ian sendiri siapa yang jadi entah itu bandnya, entah itu gitarisnya siapa? Kalau gitaris banyak sih. Jadi tapi yang favorit saya tuh seperti Josh Benson gitu kan. Kemudian juga Richie Blackmore gitu kan dari Deep Purple gitu kan. Oke. Jadi tapi prinsipnya kita kalau main band kalau saya ya prinsip kalau saya kan main gitar. Jadi apapun pemain gitar tuh harus kita ulik sebetulnya karena di situ ada ilmunya masing-masing, itu ada kelebihannya gitu. Oke, ini kalau karena tentunya karena pengalaman banyak main di wedding, gathering dan sebagainya, tentu kan lagu-lagu punya punya keunggulan dan kerumitan masing-masing. Betul. Apalagi makin kesini gitu kan, makin ke arah sekarang, bahkan entah dari teknologinya yang makin
komplit, makin rame gitu penggunaan teknologinya. Kalau misalnya kalau Kak Ian sendiri lebih nyaman memainkan lagu-lagu di era tahun berapa? Maksudnya lebih kayak enak aja gitu. Ya tahun 80-an 90-an gitu kan. Tahun 80-an 90-an ya. Iya. Dari nadanya, dari beatnya gitu. Iya. Atau mungkin karena memorinya lebih melekat. Iya, satu bisa juga. Karena lagu-lagu sekarang pun sebenarnya kami ada kita ulik juga lagu-lagu. Ya mau nggak mau ya. Mau tak nggak mau gitu kan. Karena permintaan pasar juga kan. Permintaan pasar. Ya. Oke, Angga beralih ke Kak Teddy. Nah, yang tentunya di kesempatan malam ini bisa dibilang memainkan banyak alat nih sebenarnya, walaupun alatnya cuma satu. Bassnya di situ, drumnya di situ. Tapi kita pengen tahu nih Kak Teddy, emang dari awal sudah tertarik di keyboard, organ, atau dulunya malah memainkan alat musik yang lain? Ya, dulu zaman tahun-tahun 80 gitu dulu main gitar gitu kan. Nah, jadi waktu main di satu universitas di Jambi. Nah, main gitar. Jadi di samping main gitar itu coba-coba beralih ke keyboard gitu, piano, organ gitu kan. Iya. Di organ gitu. Nah, sampailah bisa terus di 85 masuk di kantor Dignas PDK dulu kan. Nah, jadi ikut bergabung di band situ selama 2 tahun, terus pindah lagi ke band-band yang ada di Jambi gitu kan. Jadi waktu itu main organ tunggalnya belum ada dulu. Organ tunggalnya adanya tahun 92. 92-an ya. Saya udah main itu di 87 sudah main organ tunggal yang pakai bass di kaki itu. Di situ dulu tuh. Oke. Nah ini kalau misalnya Kak Teddy sendiri lebih enak bermain, ya maksudnya secara format utuh band, atau ya main sendiri minusan dengan organ? Lebih enaknya di mana? Maksudnya lebih dapetnya di mana? Lebih dapat secara penjiwaan atau apa? Ya enak di band lah. Lebih ke band ya? Lebih ke band gitu. Makanya ngumpul jadi kayaknya kawan pemain ini kan sudah sama-sama sehati gitu kan. Sehati. Ya kita kan kalau main band ini kan kalau sudah berempat sehati itu kan sudah tahu kan. Oke, betul. Nah ini ngomongin soal kan manggung, gathering dan sebagainya, wedding. Bisa dibilang kan perkembangan 4 sampai 5 tahun terakhir ini kan dunia perweddingan ini kan jadi laris manis nih. Sebelum pandemi. Kalau misalnya dibandingkan setelah pandemi, yang mau nggak mau ya banyak resepsi pernikahan yang harus ditunda dan sebagainya nih. Teman-teman mengisi waktunya, ya mau nggak mau kan pasti jadwal kosong, terutama pada tahun 2020 pertengahan yang memang benar-benar rata-rata teman-teman yang ada job wedding itu pasti nol banget gitu loh. Nah ini kalau dari Kak Teddy sendiri waktu itu, apakah mungkin juga punya pekerjaan di luar itu atau gimana? Alhamdulillah kalau untuk acara-acara wedding di musim pandemi ini kita terus ada main. Ya. Gitu. Ketika di pas waktu awal-awal pandemi itu yang sempat kita benar-benar dilarang banget untuk mengadakan acara. Tetap masih bisa main secara sembunyi-sembunyi. Tapi tetap mematuhi prokes ya. Oke. Nah ini kalau Kak Ian sendiri nih melihat ya mau nggak mau di tengah pandemi ini kita harus sedikit lebih ekstra hati-hati kan, karena selain kita memang harus mencari untuk dapur tetap ngebul, tapi kan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini gimana ya Kak Ian sendiri melihat situasi sekarang di tengah pandemi ini? Ya kalau untuk dunia entertain lah ya, hiburan terutama untuk band musik itu hampir sama, bukan di Jambi aja. Jadi teman-teman kita yang di luar kota,
apalagi yang di Jakarta, yang di mana itu semua Bandung, semua tiarap semua. Malah banyak yang mau jual alat band, mau itu, mau ada pindah jadi profesi jadi bikin apa masakan online kuliner itu gitu, macam-macam itu. Jadi itu ya supaya mereka survive ya mereka harus tetap usahakan gitu. Nah beruntung kalau kita di Jambi kebetulan kami sendiri itu kita punya ada usaha, kemudian juga seperti Bang Teddy juga kan ada ikut di usaha itu juga gitu kan. Nah jadi kami isi kevakuman itu dengan latihan gitu kan. Oke, ya mau nggak mau kita tetap harus cari pemasukan yang lain lah. Tetap ya. Buat ini buat teman-teman juga yang mungkin selama ini menggantungkan hidupnya di situ kan. Ini kan kasihan banget kan di tengah pandemi ini, tapi ya kita patut bersyukur juga sebenarnya Kak Ian ya kalau di Jambi memang tidak terlalu berdampak parah dibandingkan saudara-saudara kita di Pulau Jawa gitu kan. Kita masih bisa ya masih ada lah minimal sekarang tuh sebulan kadang masih ada dapat 2 kali, 3 kali gitu ya. Tapi memang protokol kesehatan kan di Provinsi Jambi itu memang ketat kan. Jadi kita main pun itu tidak boleh orang dari audiens tuh ikut nyanyi, tidak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Jadi penyanyi kita sendiri itu jadi sebelum itu pun kita biasanya ada tes apa dulu kan, di swab dulu. Itu untuk acara-acara di wedding di gedung. Oke, baik. Oke, warganet dimanapun berada, nah kita lanjut lagi nih untuk sebuah lagu yang bakal dibawakan nih kayaknya nggak asing bagi anak-anak muda zaman sekarang nih kayaknya. Tetap bersama kami di Live Music RRI Net Tonton yang Anda dengar. Don't go changing to try and face me. You never let me down before. Don't imagine you too familiar, and I don't see you anymore. I will not leave you in time of trouble. We never could have come this far. I took the good time, I take the best time, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't connect the load on your heart. You always have mine and spoken fashion. I thought I might not seem to come. I don't want clever conversation. I never want to call the heart. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. But the little thing that you believe in me, the one that I believe in you.
I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. I need to know that you will always be the same or someone that I knew. Oh, but you still think that you believe in me, the way that I believe in you. I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. Sejak engkau lepas dari pelukanku, hati gelisah selalu. Mengapa terjadi saat perpisahan, pergi dan takkan kembali. Aku coba jua untuk melupakan semua kenangan silam yang penuh dengan hayal dan impian, kini telah musnah sudah. Ku tahu pasti cintaku yang murni telah kau berikan padaku. Tak mungkin lagi dapat ku alihkan hatimu kepada yang lain. Oh, entah bagaimana kelak kan jadinya hidup tanpa kasih mesra. Kan ku tempuh jua walau penuh duka sampai menutup mata.
hatimu kepada yang lain. Entah bagaimana gelap kan jadinya hidup tanpa kasih mesra. Dan ku tempuh jua walau penuh duka sampai menutup mata, sampai menutup mata. Masih di live music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan tentunya juga pendengar di Programa 1 dan sahabat kreatif Programa 2 RRI Jambi. Kita masih lanjut bersama Kitola Band dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal main games nih. Nah, di akhir-akhir ini kita bakal main games. Ya, gamesnya sederhana aja. Tapi nanti semuanya ikut berpartisipasi ya. Siap, Kak Ellen, Kak Ian, Kak Teddy? Oke. Jadi, tapi nih kita pengen gamesnya games kejujuran dulu. Ya. Siap. Satu pertanyaan aja sih. Lebih pilih mana? Ada job bareng bersama Kitola Band, tapi honornya kan dibagi 4, atau bermain di luar itu tapi honornya lebih gede? Kalian dulu. Lebih pilih bareng. Bareng Kitola Band. Kalau Kak Ian? Bareng, band. Bareng Kak Teddy. Ini apa karena orangnya ada di sini semua? Memang lebih suka bersama ya? Iya. Oke. Kita mau tes aja. Kita coba kira-kira bisa kita retakin nggak sih? Rupanya nggak nih, memang kompak banget. Oke, nah ini selanjutnya. Nah, kita pengen tahu, mungkin ini hal yang sepele. Bagi banyak orang sepele dan kayaknya nggak kepikiran. Tapi ini bisa jadi keributan loh. Kita pengen tahu. Kalau makan mie ayam, lebih suka pakai kecap atau enggak? Kak Helen? Gak suka. Gak suka pakai kecap? Iya. Kak Ian? Enggak suka. Gak suka. Kak Teddy? Gak suka juga? Oh, berarti ini nggak bakal terjadi civil war, perang saudara. Karena sepele banget tuh. Lagi makan mie ayam, atau ada temen yang numpain kecap gitu kan. Nah. Oke, tapi kayaknya sama semua nih seleranya nggak pakai kecap. Oke, kedua, ketika baru bangun tidur, apakah langsung cari handphone atau melakukan yang lain? Kak Helen? Dari handphone. Cari handphone? Iya. Kak Ian? Sama. Kak Teddy? Enggak. Oke, kenapa Kak Teddy? Kalau bangun, apa dulu yang dilakukan? Minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Iya. Oke. Kalau Kak Ian, kenapa pagi-pagi langsung cek handphone? Kadang-kadang malam-malam tuh ada juga yang lihat pesan yang nggak terjawab. Oh gitu, ada pesan yang terjawab pas malam ya. Oke. Kalau Kak Helen? Sama. Sama, Ya. cek notifikasi Iya, ya. cek coba tahu ntar ada pesan-pesanan apa. Atau ada panggilan Ada job. panggilan job. Oke, ini menarik sekali nih. Tapi ya memang gitu, di era sekarang kayaknya mayoritas pasti bangun tidur langsung cari handphone. Tapi Kak Teddy kayaknya bisa dengan santai untuk ya tanpa gadget, kayaknya bisa santai nih kayaknya. Oke, itu dia games kita untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih banget buat Kitola Band yang udah bermain bersama Angga. Tapi sebelum kita bakal menutup kebersamaan kita pengen mungkin ada nggak
yang ingin disampaikan untuk entah itu teman-teman di luar sana, karena di tengah pandemi ini kan mau nggak mau ya kita tidak sebebas atau mungkin jobnya nggak sederas atau sebesar atau sebanyak di era sebelum pandemi. Nah mungkin Kak Ian dulu deh, ada yang ingin disampaikan atau juga mungkin dengar-dengar pernah bermain bersama teman-teman di RRI Palembang, mungkin mau disamperin. Iya, tadi saya RRI jadi ingat waktu di tahun 80-an itu kami bentuk grup big band. Itu pemainnya itu yang untuk alat tiup itu semuanya dari RRI. Jadi memang kalau di RRI Palembang tuh pada saat itu ya bukan apalagi lah, kita kayak rumah sendiri, posko lah gitu waktu itu kan. Nah itu saya bermain serius pun di sana karena mereka tuh sangat di RRI itu sangat ketat bermainnya. Salah aja kita, waduh. Halo RRI Palembang. Keren, RRI Palembang. Oke. Mungkin Kak tadi ada yang ingin disampaikan pesan-pesan atau mungkin ada harapan tertentu mungkin untuk Kitola Band? Cukup. Oke, mungkin Kak Helen nih. Ya, kalau saya sih harapannya semoga teman berdua ini sehat dan kita tetap kompak, kalau bisa eksis terus sampai menutup mata. Sampai menutup mata. Kayak lagu tadi dong. Oke, baik. Warganet dimanapun berada, kita lanjut lagi untuk penampilan dari Kitola Band. Pergi jauh ke sana, tempat yang lebih indah penawar di hati, untuk melepaskan segala derita yang mencekam hati kecilku ini. Walau setinggi gunung akan ku daki, selebar lautan pun kan ku seberangi, asal ku dapat cinta yang abadi, penyejuk hati dan bersemi lagi. Cinta membuatku bahagia, segala yang ku damba dalam dirinya. Namun cintaku juga akan bawa petaka bila patah hati dalam bercinta. Menderita pun karena bercinta, namun sekali lagi akan ku coba cinta abadi yang ku damba kini, penyejuk hati dan bersemi lagi. Cinta membuatku bahagia, segala yang ku damba dalam dirinya. Namun cinta pun juga akan bawa petaka bila patah hati dalam bercinta. Aku menderita pun karena bercinta, namun sekali lagi akan ku coba cinta abadi yang ku damba kini, penyejuk hati
dan bersemi lagi, penyejuk hati dan bersemi lagi. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu untuk cinta daku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu cukup cinta daku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu cukup cinta daku. Tak perlu kau katakan semua itu cukup cinta daku. Oke, warganet, asik nggak? Asik nggak? Asik lah, masa enggak? Tapi nih ceritanya kita hampir 90 menit nih di sini menemani kalian malam hari ini di live music RRI Net. Dan terima kasih banget nih buat Kitola Band yang udah hadir di sini menemani kita dan menghibur teman-teman se-Indonesia nih, karena kita disaksikan live di Indonesia. Nah, tentunya kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi teman-teman juga bisa jobnya bisa lancar lagi. Ya, oke. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini dari RRI Jambi bersama saya Aga Witarsa dan juga tentunya tim RRI Net yang
Mantap banget di kesempatan malam hari ini. Kita undur pamit. Patuhi prokes dan tetap sehat. Sampai jumpa. Semuanya telah ku beri dengan ketulusan hati ini untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku, antara kau dan aku, antara kau dan aku.